Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Astrina Ika Wahyuni. Jangan lupa klik subscribe supaya aku semangat upload video lain. Halo, di video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan modal Ventura Syariah atau bisa disingkat PMVS. Apa sih pengertian PMVS? Modal Ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pasal 1 butir 4 POJK nomor 35/POJK 05/2015 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura Syariah, pengelolaan dana Ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan yang seluruhnya berdasarkan prinsip syariah. Modal Ventura juga berarti memiliki resiko tinggi. Selain memiliki resiko tinggi, ia juga memiliki pengembalian yang cukup tinggi juga. PMVS wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulum, riswah, dan objek haram lain. Bagaimana sejarah PMVS di Indonesia? Pengembangan modal Ventura di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau yang biasa disingkat BPUI. PT BPUI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang bergerak dalam bidang penyertaan modal. Lalu bagaimana perkembangan PMVS di Indonesia saat ini? Sampai dengan Desember 2018, terdapat 140 sebaran kantor PMVS di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang yang berada di Pulau Jawa. Data perkembangan PMVS 3 tahun terakhir dari 2016 hingga 2018. Jumlah aset, jumlah modal, dan jumlah laba. Data ini saya peroleh dari Apa tujuan PMVS? Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 yaitu memungkinkan dan mempermudah suatu perusahaan baru, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya terutama tahap awal, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan, memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri, mendorong pengembangan proyek research dan development, membantu perkembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Apa manfaat PMVS? Kemungkinan berhasilnya suatu usaha semakin besar, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk, meningkatkan bankabilitas, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, serta meningkatkan likuiditas. Bagaimana karakteristik PMVS? Penyertaan modal langsung, memiliki resiko tinggi, bersifat sementara, investasi jangka panjang dan aktif, serta sesuai prinsip syariah. Lalu akadnya? Akad mudharabah. Pemilik modal atau PMVS sebagai sohibul mal, sedangkan pengelola atau investi sebagai mudharib.
Mudarib ingin mengembangkan usahanya, tetapi belum dapat melakukan pinjaman kepada perbankan. PMVS sebagai sohibul mal menyertakan modal kepada mudarib untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Akad musyarakah. Perbedaan akad musyarakah dengan akad mudarabah adalah dalam musyarakah, setiap pihak memberikan modal untuk mengembangkan usaha. Keuntungan dan kerugian sudah disepakati pada awal akad. Siapa saja pihak yang terlibat? Dalam mekanisme modal ventura, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu pemilik modal, venture capital company, dan investee company. Apa saja jenis-jenis pembiayaan modal ventura syariah? Yang pertama, pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak terbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi PPU. Kedua, penyertaan modal langsung, yaitu penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan-perusahaan dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha. Karena itu, perusahaan pasangan usaha harus berbadan hukum. Dan yang ketiga, penyertaan modal tidak langsung. Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tidak langsung ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan PPU. Sumber dana modal ventura syariah. Investor perseorangan, saham, obligasi konversi, bagi hasil, perbankan, pemerintah daerah, perusahaan asuransi dan dana pensiun, investor institusi, serta lembaga keuangan internasional. Hambatan PMVS. Keberadaan modal ventura syariah masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di kalangan modal ventura syariah, serta terbatasnya segi permodalan. Strategi perusahaan modal ventura syariah. Dilansir oleh republika.co.id dengan judul Mengenal Industri Modal Ventura Syariah yang diposting pada tanggal 12 Juni 2017 ialah pelaksanaan sosialisasi harus lebih giat dan lebih intensif. Sumber daya manusia di perusahaan modal ventura tidak hanya ahli di bidang investasi, tetapi juga harus menguasai sektor real sehingga bisa berperan lebih optimal. Dan yang terakhir, perlunya modal yang lebih besar bagi perusahaan modal ventura. Karena dengan modal yang cukup akan ada kebebasan untuk melakukan penyertaan modal ke berbagai perusahaan yang memiliki prospek baik. Analisis penilaian pembiayaan modal ventura. Proses pembiayaan modal ventura dimulai dari tahapan prosedur. Yang pertama, tahap evaluasi atau negosiasi yang meliputi evaluasi terhadap permohonan pembiayaan, kondisi persaingan pasangan usaha, proyeksi pasar, kondisi tim pengelola, kemungkinan sumber pembiayaan lain, potensi tingkat keuntungan, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, serta jangka waktu pembiayaan. Kedua, tahap pemeriksaan dan evaluasi lanjutan yang meliputi rencana usaha, kemampuan manajemen, keunikan barang atau jasa yang diproduksi, teknologi yang digunakan, kondisi pasar, asumsi yang digunakan, strategi pemasaran, proyeksi pemasaran dan pengembangan produk, serta informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan calon PPU. Ketiga, tahap negosiasi dan penyelesaian akhir, yaitu perumusan hasil penelitian, pemeriksaan atau evaluasi, rekapitulasi mengenai posisi dan jumlah aset atau kewajiban, prospek usaha, dan perkiraan return yang diharapkan, perumusan mengenai bentuk dan struktur pembiayaan yang diperlukan dan jenis instrumen pembiayaan, serta penyiapan dokumen perjanjian modal ventura dan dokumen lainnya. Keempat, tahap pemantauan yang meliputi
pemantauan perkembangan PPU, serta evaluasi perkembangan PPU. Dan yang terakhir, tahap divestasi, yang meliputi mempertimbangkan atau mempersiapkan divestasi, dan melaksanakan divestasi, yang meliputi